A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Anak-anakku yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan Ustadz banggakan. Sepanjang sejarah, setiap kali kesesatan manusia bertambah, Allah Subhanahu wa taala akan memilih dari setiap kaum seorang nabi, seorang rasul untuk memberikan hudan, untuk memberikan petunjuk yang menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan mengeluarkan mereka dari kejahiliahan, dari kebodohan, dari kegelapan menuju cahaya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat rasul-rasul dengan ilmu dan kebijaksanaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 124 yang artinya, apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada rasul-rasul Allah. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Dalam surat Yusuf ayat 109 Allah berfirman, kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Sebelum mereka diangkat menjadi rasul, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu melatih mereka, mengajarkan mereka banyak hal. Di antaranya memiliki tekad, memiliki kesabaran, memiliki sifat istiqomah, bijaksana, dan bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia dengan segala manis dan buruknya akan menjadi lemah dan kecil. Di saat Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan nabinya, maka risalah dari langit akan menghampirinya. Setiap nabi dan rasul memiliki kisahnya masing-masing. Setiap nabi dipersiapkan sesuai dengan risalah dan tabiat kaumnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghendaki anak yatim Makkah ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali menjadi yatim piatu dalam rangka mempersiapkannya sebagai pengemban risalah penutup akhir zaman. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, memasuki usia 6 tahun, ibunya yaitu Siti Aminah wafat, meninggal dunia, yang saat itu wafat dalam usia 30 tahun dalam perjalanan mengunjungi makam suaminya di Yathrib atau Madinah. Demikianlah bagaimana Muhammad kecil harus menjadi yatim untuk kedua kalinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ibundanya tercinta wafat di dalam dekapan tangannya. Ibunya meninggalkannya sendirian di tengah gurun pasir yang tandus, hanya bersama pengasuhnya yang bernama Ummu Aiman. Muhammad kecil lalu bangkit, walau usianya masih 6 tahun, dan sedang tertimpa musibah. Rasulullah SAW menggali sendiri kuburan ibunya dan memakamkannya dengan tangan mengilnya. Dia tak menemui siapapun di padang pasir nan ganas itu kecuali pengasuhnya yang sudah tua renta. Betapa sunyi dan hampa. Tanah Yathrib pula yang mempertemukan jasad ayah dan ibunya. Muhammad kecil kini menjadi yatim piatu. Dia tak punya siapa-siapa lagi di dunia selain kakeknya yang sudah
sepuh, yaitu Abdul Muthalib dan pengasuhnya Ummu Aiman. Abdul Muthalib merasa iba, merasa kasihan terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melihatnya seakan melihat anaknya sendiri, Abdullah, yang membuat kian merasa terpukul akan kepergiannya. Ikhwan wa wasilah rahimakumullah, sudah menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi orang-orang Quraisy untuk tidak menyertai anak-anak mereka saat makan dan menghadiri majelis. Namun Abdul Muthalib tidak menghadiri satu majelis atau makan dalam sebuah jamuan kecuali jika Muhammad kecil berada di pangkuannya, berada di dekatnya. Dia merawatnya dengan penuh perhatian dan cinta kasih, seakan dia dapat melihat masa depan Muhammad SAW yang luar biasa kelak di kemudian hari. Ikhwan wa watfila rahimakumullah, Rasulullah SAW telah memberikan kabar, ya, bersabda, Rabbku telah mendidikku dengan sebaik-baik pengajaran. Allah Subhanahu wa taala juga telah bersaksi untuknya di dalam surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti, berakhlak yang agung, yang mulia. Ketika usia Muhammad telah berusia 8 tahun, kakeknya yang amat sangat beliau sayangi meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Muhammad kecil kehilangan sang jiwa besar yang telah mengasuhnya. Ketika Abdul Muthalib merasa ajalnya kian dekat, dia berpesan kepada anaknya, yaitu Abu Thalib, agar mengasuh Muhammad ketika beliau telah meninggalkan dunia. Abu Thalib bukanlah anak Abdul Muthalib yang memiliki kemudahan rezeki dan harta. Namun Abu Thalib adalah putra Abdul Muthalib yang paling penyayang dan paling lembut hatinya. Abdul Muthalib menyerahkan permatanya yang paling berharga, di mana dia tidak rela pada siapapun untuk menjaganya selain dirinya, jika saja dia tidak menemui ajal. Ikhwan wa watilah rahimakumullah, begitulah sang yatim ini berpindah lagi dari satu rumah ke rumah yang lain, sampai dia menjadi seorang dewasa dan sampai datang risalah langit kepadanya. Pamannya yang bernama Abu Thalib senantiasa melindungi dan membelanya dari musuh-musuhnya. Sepanjang hidupnya dia selalu menjadi penjaga dan pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga tak seorang pun yang dapat menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib sebagaimana juga ayahnya Abdul Muthalib sangat menyayangi Muhammad kecil. Bahkan dia lebih mendahulukannya daripada anak-anaknya. Dan dia merasakan kebahagiaan turunnya berkah yang banyak dalam rumahnya dengan hadirnya Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Menginjak 12 tahun usianya, Muhammad muda pergi berniaga, pergi berbisnis, ya, berjualan ke negeri Syam bersama pamannya Abu Thalib. Sesampainya mereka di Bushra, mereka diundang seorang rahib untuk jamuan makan. Rahib ini telah mempelajari bahwa Nabi akhir zaman kian dekat kedatangannya, dan ciri-ciri atau tanda-tanda Nabi ini tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Tatkala rahib ini memperhatikan Muhammad muda, dia melihat tanda tahilalat di antara dua pundak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rahib ini bertanya tentang keadaan dan sifat-sifat Muhammad muda. Lalu dia meyakini bahwa Muhammad adalah nabi akhir zaman, nabi terakhir, khataman nabiyyin.
Rahib ini kemudian berkata kepada Abu Thalib, bawalah keponakanmu ini pulang dan waspadalah dari kejahatan kaum Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya dan mengetahui ciri-ciri kenabiannya, mereka akan mencelakainya. Sungguh keponakanmu ini akan melakukan hal yang luar biasa. Bergegaslah untuk membawanya kembali ke negerinya. Maka Abu Thalib lalu pulang bersama Muhammad muda dan menyembunyikan perkara ini dari orang-orang.